Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab soal-soal ujian tengah semester komunikasi data dan jaringan. Soal pertama, saat ini perkembangan jaringan komputer sangat pesat. Berikanlah penjelasan terkait perkembangan jaringan komputer terkini dalam kaitannya dengan komunikasi data. Dibandingkan dengan era 1990-an, maka sudah pasti perkembangan jaringan komputer saat ini sudah lebih maju. Hal ini terlihat dari banyak indikator, seperti penggunaan jaringan secara umum pada institusi dan perusahaan, biasanya menggunakan jaringan LAN atau jaringan lokal untuk saling berkomunikasi. Banyaknya ISP yang menjamur untuk menyediakan layanan koneksi internet. Berkembangnya software-software serta berbagai macam hardware yang dapat dengan mudah melakukan koneksi ke dalam internet. Biaya internet yang relatif lebih murah. Perkembangan dari GUI atau Graphic User Interface yang memudahkan user untuk terhubung ke dalam jaringan komputer. Biaya produksi komputer yang sudah tidak semahal pada masa awal-awal diciptakan. Nomor 2, jelaskan perbedaan antara point-to-point dengan point-to-multipoint. Point-to-point seringkali dikenal dengan PTP atau PPP, merupakan salah satu WAN protokol selain HDLC. PPP ini menggunakan skema 2 titik seperti sebutannya point to point. Artinya protokol ini digunakan untuk mengkoneksikan atau menghubungkan dua device dalam suatu jaringan. Contoh, koneksi antara sebuah router dengan sebuah router lainnya menggunakan kabel cross. Atau koneksi antara sebuah komputer atau laptop dengan sebuah komputer atau laptop lainnya menggunakan kabel cross. Kelebihan point-to-point: tidak memerlukan seorang administrator jaringan dan tidak memerlukan software administrasi jaringan khusus. Kekurangan point-to-point: jaringan tidak terlalu besar dan tidak bisa diperbesar. Tidak ada yang memanajemen jaringan dan tingkat keamanan rendah. Koneksi point to multipoint merupakan koneksi antara beberapa perangkat atau lebih dalam satu lingkup jaringan yang digunakan bersama. Maksudnya, satu base station memberikan pelayanan kepada ratusan pelanggan yang berbeda-beda, baik layanan yang menyangkut bandwidth atau layanan lainnya yang telah disediakan. Sebagai contoh, jaringan point to multipoint biasanya diterapkan dalam konsep penggunaan access point nirkabel. Sepertinya, menyediakan koneksi antar perangkat yang terhubung ke access point dalam satu lingkup wilayah yang sama. Keuntungan point to multipoint: lower entry and deployment cost. Operator dapat menyediakan layanan dengan biaya awal dan pengembangan yang lebih rendah dibandingkan jaringan yang konvensional. Faster and easier deployment. Sistem dapat dikembangkan secara tepat dengan resiko gangguan yang minimal pada komunitas dan lingkungan. Soal yang ketiga, komunikasi antar komputer dari vendor yang berbeda adalah sangat sulit dilakukan karena mereka menggunakan protokol dan format data yang berbeda, sehingga Internal Organization for Standardization atau disingkat ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai Open System Interconnection atau OSI. Berilah penjelasan lengkap terkait model OSI. Open System Interconnect atau OSI
adalah standar komunikasi yang diterapkan dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Model referensi OSI menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model referensi OSI secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Model Open System Interconnection atau OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Soal keempat, jelaskan perbedaan antara bandwidth dengan spektrum. Bandwidth mengacu pada jumlah maksimum data yang dapat ditransmisikan oleh media dalam satuan waktu. Dimungkinkan untuk mengirim lebih banyak data jika bandwidth tinggi. Dan metode lain untuk menjelaskan bandwidth adalah sebagai rentang sinyal antara frekuensi yang lebih tinggi atau maksimum dan lebih rendah atau minimum yang dapat dikandung oleh sinyal. Suatu spektrum umum adalah spektrum elektromagnetik. Ini terdiri dari semua gelombang elektromagnetik. Oleh karena itu, getaran antara medan listrik dan medan magnet dapat menciptakan gelombang elektromagnetik atau gelombang EM. Selanjutnya, spektrum elektromagnetik adalah kumpulan dari semua gelombang elektromagnetik setelah mengaturnya sesuai dengan panjang gelombang atau frekuensi. Bandwidth adalah singkatan. Perbedaan antara bandwidth dan spektrum ialah: bandwidth adalah tingkat maksimum transfer data dalam periode waktu tertentu, sedangkan spektrum adalah kumpulan gelombang dengan frekuensi yang diatur dalam urutan. Soal terakhir, berikan penjelasan lengkap tentang WAN. Wide Area Network. WAN merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain. Kelebihan WAN: berbagai informasi atau file melalui area yang lebih besar. Semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Mempunyai sistem jaringan yang besar atau luas sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Jika terkoneksi dengan jaringan internet, transfer file pada tempat yang jaraknya jauh bisa dilakukan secara cepat. Dapat berbagai resource dengan koneksi workstation. Kekurangan WAN: biaya operasional mahal. Dalam hal settingan atau pengaturan jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Selain itu, alat-alat yang diperlukan juga sangat mahal. Memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan ini. Rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar lainnya.